ganteng terus. Ngejreng sih. Kegiatan program KB yang memang secara langsung juga berpengaruh terhadap stunting. Jadi hari ini kita ngobrol betapa pentingnya KB, betapa pentingnya penanganan stunting di Kota Bekasi. Iya sih, betul ya, penting banget ya. Penting sekali. Kalau nggak kita rem-rem soalnya merojol terus kalau kata orang Bekasi. Nah itu dia. Oke, Mitra Zaman Siar silakan menyimak dan juga mengikuti. Nanti juga Mitra Zaman Siar buat pendengar Radio El Gangga boleh bertanya. Silakan nanti di 0811186103. Kebetulan ada langsung nih, ada di sini adalah Kabid KB DPPKB Kota Bekasi. Kita hadirkan langsung di El Gangga untuk menyampaikan program KB Keluarga Bencana di Kota Bekasi. Bu, sebetulnya yang kita bahas tentang KB penting banget kalau KB itu ternyata Bunda ya. Iya, sangat penting sekali Bang Betot. Karena dengan kita menjalankan program KB yang baik, sebenarnya untuk keluarga-keluarga itu dapat membantu meningkatkan ekonomi. Karena apa? Karena keluarga yang ber-KB berarti dia bisa kesejahteraan bisa meningkat karena biaya hidupnya jauh lebih murah dengan jumlah anggota keluarga yang lebih sedikit gitu. Nah kalau untuk kota berarti kita bisa meningkatkan perekonomian kita karena apa? Jumlah penduduknya yang harus diurus tuh nggak berlimpah ruah gitu. Jadi sehingga nanti kesejahteraan kita di Kota Bekasi itu bisa makin meningkat. Sebenarnya kesana sih kita berbicara masalah KB ini. Ya, Bu, sebetulnya masih berlaku nggak sih kayak program KB itu kayak waktu itu sempat viral yang cukup 2 anak itu masih berlaku nggak? Iya, tapi 2 anak sekarang yang kita harapkan adalah 2 anak berkualitas Bang. Jadi nggak dipoto sampai 2 anak aja, tapi ada kalimat bahwa 2 anak yang kita punya adalah 2 anak yang berkualitas, 2 anak yang nanti mampu menggantikan kita di generasi masa depan kita, mampu mengelola Kota Bekasi menjadi lebih baik di masa depannya gitu. Waduh, berarti yang anak 2 harus berkualitas ya. Sebab dulu begini kan ada bahasa, Bu. Jadi Bu dokter itu bilang, orang tua bilang dulu banyak anak banyak rezeki. Tapi kadang-kadang puyeng juga kalau kebanyakan anak ya. Makanya program pemerintah kayak KB ini perlu banget kita jalankan. Sangat perlu Bang Betot. Iya. Dan juga ini kayak kita lihat di sini juga kayak ibu-ibu zaman sekarang itu mungkin lewat apa nih? Kalau program KB itu biasanya kan harus ada penyuluhan kayak sosialisasi ke masyarakat gitu, biasa gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya sumber informasi untuk program KB itu banyak sekali. Dari dunia pendidikan sudah pasti, dari kesehatan sendiri sudah pasti. Karena kita menyampaikannya melalui kegiatan-kegiatan yang memang pelayanan juga. Jadi contohnya gini, ketika ibu-ibu datang ke posyandu, kita tidak hanya menyuruh mereka ya udah anaknya ditimbang, tidak hanya sampai sebatas itu. Pasti ada pertanyaan gini, Bu, anaknya udah berapa? Gitu ya kan? Terus udah pakai KB belum gitu. Nah, kalau jawabannya belum, kita kasih edukasi, kita kasih penjelasan, pencerahan. Oh ya, kalau nanti ibu ikut KB, berarti nanti ibu punya kesempatan untuk mengurus anak dengan baik karena jumlah anaknya sedikit, ngurus diri dengan baik dan ngurus bapaknya dengan baik gitu. Jadi kita ada edukasi-edukasi yang memang nanti masyarakat bisa paham. Di dunia pendidikan pun kita masuk ke sektor pendidikan remaja. Jadi remaja-remaja kita sekarang tuh jangan dibiarkan mereka cari informasi sendiri tanpa pendampingan. Betul. Jadi kalau melalui jalur sekolah, mungkin dari ada kurikulum tertentu, itu mereka kita kasih edukasi bahwa kita itu tidak hanya sekedar ber-KB menahan jumlah anak, tapi itu demi kesehatan, terutama untuk remaja putri kita. Nah, udah gitu secara norma sosial kita bahwa seorang wanita yang bisa menjaga kesehatan reproduksinya, menjaga perilakunya pasti akan menjadi generasi yang baik di masa depan. Nah, itu juga kita melalui dunia pendidikan, itu melalui kesempatan hari ini saya bisa talk show menyampaikan beberapa hal walaupun pendek nanti. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya lah buat kita semua gitu Bang Betot. Baik Bu, sebetulnya Bu dokter nih visi dan misi program keluarga bencana nih, visi dan misinya apa nih untuk kita? Ya, sebenarnya intinya bahwa program keluarga berencana itu bagian dari kegiatan pengendalian penduduk. Jadi kenapa penduduk harus dikendalikan? Biar jumlahnya tidak berlebihan, biar ekonomi kita bisa kita tata dengan baik. Kalau jumlahnya
bisa ditangani dengan baik, ekonomi kita bisa kita tingkatkan, ya mudah-mudahan keluarga-keluarga kita sejahtera semuanya, anak kita mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik, kesempatan rekreasi yang baik, kesempatan untuk makan dengan gizi yang baik, jadi sehingga di masa depan generasi kita adalah generasi yang memang berkualitas untuk Indonesia. Bu, saya sering banget dengar di masyarakat nih ada orang yang sebenarnya ingin punya anak lagi atau ingin menunda kelahiran anak berikutnya, tapi karena berbagai alasan memakai semacam alat kontrasepsi gitu ya Bu ya. Itu sebetulnya ada efeknya nggak kalau kita menunda dulu, ya kan? Misalnya kita kasih anak, biasanya kan pengennya sih kayak Bang Betot juga ini berjangka. Okay, jadi berjarak. jadi jangan baru anak 1 tahun udah lahir lagi. Nah, itu sebetulnya ada dampaknya nggak kalau kita jaga jarak dulu? Kalau jaga jarak pasti ada dampaknya, terutama buat anaknya. Jadi kalau anak pertama dengan anak kedua jaraknya cukup misalnya 2 tahun gitu ya, berarti anak pertama akan dapat kasih sayang yang cukup. Orang tua juga nggak pusing-pusing harus berbagi makanan karena anaknya jaraknya dekat gitu ya. Jadi ada kesempatan. Pendidikan juga begitu. Jadi buat anak sendiri akan berapa. Yang jelas harapan kita adalah buat orang tuanya sendiri, buat ibu terutama, jangan sampai melahirkan di atas usia 35 tahun. Karena apa? Karena itu akan berisiko buat diri si ibu. Nah, kita menghindari jangan sampai ibu-ibu kita setelah melahirkan dia tidak mampu mengurus anaknya karena kondisi kesehatannya. Benar juga. Nah, jadi kalaupun mengatur jarak, aturlah sedemikian rupa batas terakhir kalau bisa di bawah 35 gitu kan. Kemudian jumlah, tadi saya tekankan sekali lagi, jumlah itu sangat berpengaruh dalam kita mengelola keluarga kita. Anak yang banyak berarti kebutuhan ekonominya banyak. Benar. Ekonomi itu tidak hanya makan, jadi kebutuhan pendidikannya pasti akan banyak, kebutuhan sandang pangannya pasti akan banyak. Jadi kalau kita kelola dengan baik, insya Allah 2 pun akan bermanfaat buat keluarga dan masyarakatnya gitu. Bu, bener gak sih Bu Dokter nih kalau efek KB itu ada efek sampingnya? Oh iya. Jadi sebenarnya untuk penggunaan alat KB itu kita bisa memilih sesuai dengan kondisi kesehatan kita. Tapi kami secara program memang sekarang mengarahkan untuk menggunakan KB jangka panjang. KB jangka panjang. Nah, kenapa? Kalau jangka pendek seperti penggunaan pil, suntik itu suka lupa masalahnya. Sehingga program kita itu jadi kadang-kadang tidak lancar. Nah, kalau jangka panjang kita penggunaan yang namanya spiral. Ada yang penggunaan implan, ada yang penggunaan dengan metode operasi. Jika tidak cocok dengan metode implan yang di dalamnya ada hormon, bisa memilih dengan metode alat yang menggunakan spiral atau masyarakat juga kita sosialisasikan namanya IUD. Nah, atau spiral bahasa gampangnya. Spiral. Kalau misalnya nanti udah masih nggak cocok, mungkin kita tawarkan untuk metode operasi sehingga dilakukan tindak operasi terhadap ibu. Kalau ibunya nggak cocok, tolonglah bapak-bapaknya ikut ber-KB gitu ya. Gunakan ke metode vasektomi buat bapak-bapak, itu bukti sayangnya bapak sama ibu itu sebenarnya. Jadi gitu Bang Betot. Jadi kita bisa memilih yang sesuai dengan kondisi kita gitu. Tapi ketika nanti para ibu tidak cocok, mungkin partisipasi bapak dibutuhkan di sini ya. Mudah-mudahan itu bukti sayang sih Bang sebenarnya buat sebuah keluarga gitu. Berarti kita suami istri harus kerjasama ya, Dokter ya. Betul gitu. Sangat betul. Karena apa? Karena sejahtera itu kan nanti dimiliki oleh keluarga itu secara utuh, oleh bapak, ibu dan anak. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa mendukung ke arah sana, ya kenapa nggak kerjasama gitu kan? Benar. Memang informasinya memang nggak baik ya Bun ya. Kalau misalnya baru lahir 1 tahun, jarak 1 tahun sudah ada 1 tahun lagi, kayaknya nggak baik juga itu kayaknya itu ya. Ya, karena itu tadi yang saya sampaikan. Jadi waktu kita memberikan kasih sayang, waktu kita mendampingi secara tumbuh kembang, itu pasti akan terganggu dengan anak berikutnya. Biasanya anak ke-1 udah ya udahlah, udah pernah kan, ya udah yang 2 dulu diurus, kasihan gitu sebenarnya. Anak satunya jadi tersisih gitu kan. Nah, jadi itu kenapa kita bilang jarak terlalu dekat itu tidak baik buat perkembangan anak juga gitu. Nah, Mitra Zaman Siar, benar kata Bu Dokter di sini. Jadi kita harus ada kerjasama suami istri. Jadi bagaimana caranya supaya KB ini berjalan? Betul sekali Bang. Pokoknya Mitra, saya tawarkan terus buat Mitra Zaman Siar yang kalau mau bertanya silakan kepada narasumber kita tentang KB keluarga bencana. Mungkin kalau ada unek-unek yang belum jelas KB, boleh Bun ya? Boleh. Kita buka.
Oke, selanjutnya lagi kita masih bicara tentang KB Keluarga Bencana. Sebetulnya tadi kita sudah berbicara dengan efek samping yang ditanyakan. Nah ini sekarang untuk visi dan misi kita udah bahas semuanya. Bun, sebetulnya kita kalau untuk penyuluhan di masyarakat itu yang perlu kita sampaikan itu bagaimana sih cara mengajaknya ya, agar masyarakat ini mengerti dengan KB-nya. Oke, jadi kalau cara kita mengajak pasti ada pendekatan dulu. Pendekatan itu pasti dengan caranya nggak boleh, yang namanya pendekatan nggak boleh langsung marah-marah ya ke masyarakat kita, karena pemahaman kadang dipengaruhi oleh pemahaman, informasi yang terbatas membuat mereka akhirnya tidak bisa menerima informasi tentang KB. Jadi kita melakukan pendekatan, biasanya kita punya kader-kader di lapangan yang memang orang-orang terdekat biasanya. Jadi kita sampaikan bahwa tujuan ber-KB itu apa. Oh ya, satu yang saya garis bawahi. Boleh, silakan. Program KB secara pemerintah hanya kita berikan kepada keluarga-keluarga yang sudah resmi menjadi keluarga. Kita tidak memfasilitasi penggunaan alat KB untuk kelompok orang-orang tanpa ikatan menikah. Karena kita harus tetap menjaga norma sosial kita. Jadi kalau penggunaan alat KB dilepas kepada orang-orang tanpa kita beri aturan bahwa mereka harus menikah secara resmi, kasihan nanti pola pikir, pola gaul membuat kita, norma sosial kita nanti akan berubah ke depannya. Walaupun nanti saya akan pernah ditanya nih, tapi kenapa boleh beli di Alfa? Mohon maaf saya nyebut minimarket, sorry. Bahwa itu sebenarnya di luar wewenang kita secara program. Tapi secara program kita sampaikan bahwa pelayanan KB hanya diberikan kepada keluarga-keluarga yang memang membutuhkan, yang secara resmi, gitu ya. Nah tadi ditanyakan juga bagaimana nanti Bang Betot? Kita menyampaikan penyuluhan ke masyarakatnya. Ya. Jadi kita memberikan pengertian seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau kita punya keluarga kecil yang kecil, berarti waktu kita buat anak-anak cukup, waktu kita buat suami cukup. Kalau seandainya di dalam keluarga kita ekonomi kita terbatas, mungkin kita punya waktu untuk membantu pasangan kita mencari ekonomi keluarga, gitu kan? Jadi itu yang kita lakukan pendekatan. Terus kalau ada informasi bahwa dengan ber-KB itu ada efek samping, kita berikan penjelasan. Efek samping yang seperti apa? Apakah informasi efek sampingnya benar atau tidak, gitu kan? Jadi itu yang kita terus luruskan dan kita berikan pemahaman bahwa yang penting dalam proses ber-KB adalah caranya benar, tempatnya benar, dilayani oleh fasilitas kesehatan yang benar. Jadi jangan sampai asal aja gitu ya melakukan pelayanan KB juga. Bu Dokter, kita lanjut lagi. Siap Bang Jamal. Pokoknya kita lanjut lagi seru-seruan pagi hari ini. Mitra jangan salah gagal paham. Makanya buat mitra Zaman Siar, silakan yang mau bertanya nanti di 0811186003 tentang KB. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya, ya. Iya siap, ditunggu pertanyaannya. Mudah-mudahan kita bisa sharing pagi ini. Iya, nanti kita sharing pagi, mungkin nanti di season yang sedekat mau closing kali ya. Karena kita masih penjelasan terus. Bun, apalagi yang disampaikan, Bun? Silakan. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa dalam program KB yang harus dipahami adalah bahwa manfaatnya itu apa. Manfaatnya itu pasti untuk keluarga itu sendiri, kemudian untuk negara secara besar nanti untuk kota, untuk nasional, itu pasti akan bisa kita kelola dengan baik dan ekonomi kesejahteraan kita akan meningkat. Kemudian kalau untuk keluarga sendiri, keluarga yang kecil berarti dia punya kesempatan mendidik anaknya dengan baik, memberikan pendidikan yang layak, memberikan makanan yang baik. Tadi saya sampaikan juga bahwa keluarga itu akan punya kesempatan dan waktu untuk memperbaiki ekonomi juga gitu ya. Jadi ibu-ibunya nggak dasteran mulu di rumah gitu kan. Kemudian dari sisi program sendiri kita pelayanan KB itu sebenarnya selama di fasilitas layanan pemerintah itu semuanya gratis. Jadi jangan khawatir, terutama Kota Bekasi. Kota Bekasi itu memiliki hampir 50 puskesmas. Kita punya rumah sakit umum tipe B1 Hasbul Abdul Majid. Kemudian kita punya 4 rumah sakit tipe D lainnya dan banyak sekali klinik di Kota Bekasi, dokter praktek atau bidan praktek yang memang melayani KB juga. Jadi jangan khawatir masalah pembiayaan. Yang penting ada kesadaran untuk mengakses layanan kesehatan yang ada di Kota Bekasi. Baik.
Di sini sudah ada nih mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Pasti itu diinginkan oleh para keluarga, Bunda ya. Itu harapan dari program juga begitu, Bang Jamal. Semuanya bahagia di akhirnya. Semua bahagia pastinya ya. Oke, kita juga perlu cerdas, ulet ya Bunda ya, pastinya ya. Ini strategi-strategi yang akan dilakukan apa sih Ibu? Biasanya kalau kita untuk melakukan memperdayakan seluruh masyarakat dalam program KB ini, Bun? Ya, kalau dari sisi program dari Dinas Pengendalian Penduduk, kita tuh ada beberapa kegiatan atau strategi yang kita jalankan. Satu adalah dengan pelayanan KB itu sendiri. Jadi kita dengan alat kontrasepsi yang di dropping dari pusat atau dari provinsi, dan kita distribusikan ke fasilitas kesehatan yang pemerintah punya, dan bahkan ada sebagian yang swasta juga untuk dapat melayani KB secara gratis. Nah, itu strategi kita pelayanan langsung, gitu ya. Kemudian pelayanan juga kita lakukan secara momentum nih. Momentum itu event-event tertentu. Contoh nih sekalian saya sampaikan bahwa tanggal 3 Agustus besok. 3 Agustus besok ya. Baik. Kita dalam rangka HUT RI kita melakukan puncak kegiatan pelayanan KB HUT RI di Rumah Sakit Tipe D Teluk Pucung. Teluk Pucung. Ya, silakan masyarakat yang bisa mengakses ke rumah sakit itu akan dilayani pada hari itu, dan di puskesmas dan klinik lainnya juga akan dilakukan pelayanan dalam rangka HUT RI. Mudah-mudahan pelayanan ini berjalan dengan baik dan maksimal sehingga kegiatan mencapai tujuan dan targetnya. Kemudian strategi kedua adalah kita melakukan pendekatan kepada para remaja. Kalau dari KB itu kita punya kegiatan kelompok namanya generasi remaja kita yang memang mereka kita kasih edukasi tambahan bahwa betapa pentingnya remaja memahami tentang kesehatan reproduksinya. Nah, itu dia. Bagaimana remaja itu sadar bahwa dirinya itu berharga, dirinya itu harus dijaga sampai nanti dia menjadi keluarga berikutnya, gitu ya. Dan harapan kita generasi yang paham adalah generasi yang nanti juga menghasilkan generasi yang paham. Jadi itu pendekatan yang kita lakukan melalui kelompok-kelompok remaja, melalui sekolah. Nah, sekolah itu kita biasanya masuk ke lingkup SMP dan SMA yang memang sudah mulai harus mendapat edukasi yang cukup. Kemudian kita melalui kelompok kampung KB. Jadi di Kota Bekasi saat ini sudah ada 25 kampung KB yang aktif, dan kita sedang berproses, mudah-mudahan ke depan itu kita punya 56 kampung KB di tingkat kelurahan. 56. Tujuan kampung KB itu sama. Jadi bagaimana masyarakat terdekat dapat edukasi tentang KB, bagaimana masyarakat terdekat diedukasi juga tentang pengembangan ekonomi keluarga. Bagaimana masyarakat terdekat juga menyadari bahwa dengan bersama informasinya akan sampai kemana-mana gitu ya. Nah, itu strategi-strategi yang saat ini kita jalankan. Di samping kita juga berkolaborasi dengan banyak pihak, dinas, instansi di Pemda terkait dengan bagaimana pendampingan keluarga, bagaimana pendampingan ibu, bagaimana pendampingan anak. Jadi bagaimana pelayanan kesehatan dilakukan. Jadi dengan dinas kesehatan, dengan dinas perlindungan anak gitu ya. Kita dengan dinas sosial, dengan Disdukcapil, karena pelayanan-pelayanan kependudukan itu juga akan berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat mengakses layanan kesehatan lainnya. Baik. Kita promo lagi nih buat warga Teluk Pucung nih. 3 Agustus berarti ya. 3 Agustus. 3 Agustus berduyun-duyun berbondong-bondong datang datu ya. Nanti banyak pelayanan di sana ya Bu Dokter ya. Jadi pelayanan KB-nya bisa IUD, bisa implan. Kalau memang masih menggunakan pil dan belum mau berganti cara, silakan. Atau kalau mau ikut metode operasi silakan mendaftar pada waktu itu, karena kalau metode operasi kita biasa menjadwalkan. Baik. Tapi nanti saya pulang ke rumah langsung saya sampaikan kepada istri saya, Neng jangan pakai pil takut lupa gitu. Nah, betul. Suntik juga suka lupa. Suntik ini juga bulan lupa. keberapa bulan ya? Keberapa gitu. ya? Tanggal berapa ya? Saya gitu. suntik kemarin bulan apa ya? Nah. Gitu. Bu kalau masuk Bu dokter kalau suntik itu sebetulnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau berapa bulan sekali? Tergantung obat yang kita gunakan. Oh, gitu. Jadi ada obat yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, gitu kan. Jadi itu tadi kalau nggak nyatetnya nggak bener, itu kalendernya nggak ditandain, lupa itu biasanya kapan ngulang suntik gitu. Berarti kita harus rajin-rajin bunderin kalender ya Bu dokter ya. Aduh, Bun tadi kita sempat membahas tentang strategi. Kalau untuk program pokoknya nih kita harus bahas juga nih. Buat program pokoknya. Ya, kalau program pokok dan pelayanan dan kegiatan KB itu tadi ya. Sebenarnya kalau semua strategi kita jalankan dengan baik, pengendalian penduduk akan berjalan dengan baik. Jadi Kota Bekasi tidak akan terjadi kelebihan penduduk yang akan menjadi beban juga buat negara mengelolanya. Jadi itu
kegiatan pokok kita tuh di pengendalian itu sebenarnya. Yang tadi itu hanya cara bagaimana Kota Bekasi ini punya penduduk yang ekonominya bagus karena apa? Kesempatan kerjanya banyak. Kalau misalnya usia kerjanya banyak tapi kesempatannya sedikit karena jumlahnya banyak tuh karena kelahiran yang tinggi, khawatirnya nanti kesejahteraan kita juga tidak akan tercapai. Padahal Kota Bekasi ini udah bagus, harapan hidupnya udah di atas 78 tahun gitu kan. Tapi kalau kitanya sibuk mikirin gimana ya besok buat makan, gimana ya anak mau sekolah sekarang biayanya mahal gitu ya. Kita jadinya malah dapat tekanan-tekanan psikologis juga tuh gitu kan, apalagi orang tuanya anak besok 2 mau sekolah, biaya kuliah sekarang mahal gitu ya. Bener. Jadi harapan kita kalau keluarga kecil punya waktu lah kita buat mikirin caranya buat mensejahterakan keluarga sendiri gitu. Baik. Bu, betot dulu nanya Bu, sebetulnya jarak itu ya, jarak antara anak 1 dan anak 2, anak 3 sampai anak 4 misalnya, itu anak 1 ke 2 bagusnya berapa tahun bagusnya? Minimal 2 tahun sih. Minimal 2 tahun? Ya, karena itu kan pada saat usia 1 tahun biasanya kan tumbuh kembang anak tuh 1000 hari, sebenarnya 1000 hari pertama. 1000 hari pertama itu dihitungnya dari masa kehamilan. Jadi pada saat sperma dan sel telur bertemu itu udah dihitung 1 hari sebenarnya. Nah sampai nanti 2 tahun. Kenapa? Karena itu tumbuh kembang anak tuh ditentukan di sana. Anak kita pinter, anak kita punya kemampuannya untuk bertahan nanti tuh di sana. Makanya itu jaraknya minimal 2 tahun. 2 tahun. Walaupun setelah anak itu lahir, harapan kita adalah dia dapat ASI yang cukup dari ibunya. Kenapa? ASI eksklusif itu penting. Karena di dalamnya ada unsur daya tahan tubuhnya gitu ya. Jadi ibu-ibu nih sekalian saya himbau, ibu-ibu jangan malas juga nyusuin anak ya gitu kan. 6 bulan pertama itu beri kesempatan buat anak dekat dengan orang tuanya, mendapatkan gizi yang cukup dari ibunya. Nah itu kenapa kita bilang jarak yang sebaik itu minimal 2 tahun Bang Betot. Jadi berbicara 1000 hari pertama kehidupan sebenarnya. Setelah itu anak sudah mulai mandiri, tumbuh kembang, otaknya sudah terbentuk dengan bagus gitu ya. Nah tinggal kita lanjutin nih, jangan dikasih beban lagi di usia setelah 2 tahun misalnya gini, beban mau saya gini, jangan dikasih dimarahin, jangan dikasih beban bekerja yang berat karena belum pada usianya gitu ya, sehingga anak itu akan terus tumbuh kembang menjadi anak yang bahagia nanti di masa depan gitu. Saya mau tanya lagi tentang remaja karena saya punya anak pertama, saya belum menikahkan anak nih Bun. Oh iya. Anak saya pertama, anak saya masih kerja, yang kedua juga kerja, yang kedua masih sekolah. Sebetulnya batas usia kalau menikah itu bagusnya ketika dia hamil umur berapa tuh Bu Dokter? Ya kalau mengikuti peraturan yang ada sebenarnya paling tidak anak itu menikah di usia 20-25, artinya minimal 20 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki. Kenapa? Biar laki-lakinya matang dulu gitu. Matang dalam segala hal, pola pikir juga, ekonomi juga gitu ya. Nah 20 itu dianggap bahwa kesehatan reproduksinya untuk memiliki anak itu sudah bagus gitu. Walaupun nanti usahakan juga dulu anak itu biarin dia sekolah dulu karena 20 biasanya belum tamat nih. Kalau dia kuliah belum tamat nih biasanya ya. Nah kita kasih pengarang gitu. Tapi ya jangan sampai terlalu sibuk ngejar karir, nanti lupa juga gitu ya. Nah itu tadi saya bilang 35 udah beresiko buat wanita, sehingga itu resikonya ke kesehatan ya, kesehatan reproduksinya gitu ya. Secara emosi pasti udah matang, tapi secara kesehatan reproduksi alami kita kan makin bertambah umur, makin mundur fungsi tubuh kita. Jadi kalau dulu kita kuat, belum tentu tuh sekian tahun kemudian kita tetap kuat seperti sebelumnya gitu kan. Jadi himbauan kita sih 20-25 itu dijalankan. Kemudian kalau dia punya anak, tadi saya harapkan bahwa di bawah 35 tahun. Gitu kan. Kadang ada pasangan baru enggak pengen nikmatin berdua gitu ya. Punya anaknya mantar aja, silahkan diatur. Yang penting jangan terlalu ngelewatin usia itu. Bu Dokter, saya tanya lagi nih, ini lagi seru nih tentang KB nih. Bagian laki bertanya terus. Ega belum mau nikah kan enggak? Kamu harus dengerin terus nih Bu Dokter Nasik nih. Kayaknya dapat pelajaran hari ini Ega nih. Banyak pengantin baru Bu, kalau saya tahu itu dia nggak pengen punya anak dulu, berbahaya nggak buat dia. Jadi dia
nggak punya anak dulu, pengen bahagia dulu berdua, nanti berapa tahun kemudian pengen punya anak. Itu sebetulnya ditunda-tunda begitu berbahaya nggak? Nggak juga sih sebenarnya. Nggak juga ya? Nggak. Jadi kadang ada keluarga yang memang merasa belum siap punya anak, tapi mereka tidak mau ada hal nilai sosial yang diganggu gitu ya. Jadi mereka menikah dulu tapi menunda punya anak, itu nggak masalah. Yang penting itu tadi saya sampaikan bahwa harus ngerti kondisi dan kesehatan sendiri. Ada orang dengan kondisi kesehatan tertentu dia menikah itu harus punya anak segera karena ada masalah dengan hormonalnya dia. Sering ada dokter menyarankan oke, biar hormonalnya stabil menikah tapi harus punya anak gitu ya. Tapi kalau tidak ada masalah apa-apa silahkan dikelola seperti tadi bahwa menikah dulu biar nanti secara sosial kita tidak ada masalah. Nanti baru ngatur punya anak, tapi tadi garisnya 35 ke bawah ya punya anaknya, jangan dilewatin gitu ya. Tapi kalau udah umur 35 masih nahan menunda punya anak, beresiko secara secara ibu dan anaknya nanti gitu. Konon informasi kalau katanya menunda-nunda, katanya kalau kita belum habis menikah dan terus nggak mau punya anak terus melakukan KB, itu ada informasi katanya kayak peranakannya kering begitu, benar nggak Bu? Kayaknya kayak kering gitu. Iya, kalau itu kan pemahaman masyarakat. Gitu. Jadi itu asumsi-asumsi yang berjalan dari mulut ke mulut di masyarakat. Tapi untuk itu tadi saya bilang, tentukan kondisi kesehatan dengan melakukan pengecekan secara teratur. Jadi kalau memang mau menunda, yakinkan kondisi kesehatan kita memang tidak bermasalah, ya silakan gitu. Tapi kalau dikatakan, peranakannya kering karena apa segala macam, itu belum ada buktinya, Bang. Jadi nanti kita tanya sama yang memeriksakan dan Bu Dokter, sekarang kita masuk di seksi pertanyaan deh, biar pada yang bertanya bisa kejawab. Yang pertama ini dulu nih, yang tadi dari Mpok Ice Ubung. Di mana lu Pok? Adanya Pok. Oke, Bu, saya mau bertanya katanya, saya kan belum hamil nih, udah nikah selama 6 tahun. Terus ada yang ngajarin ke saya, katanya saya disuruh minum pil KB, tapi jangan diterus minum terus menerus, selang-seling. Nanti katanya bisa nyuburin rahim. Nah, bener nggak tuh? Nah, ini buat Po Ice ya. Po Ice. Sebenarnya mungkin ada metode itu, cuman yang paling penting adalah didampingi oleh yang ahli. Baik. Jadi kalau saran saya itu di kondisinya diperiksa dulu, kondisi kondisi rahimnya, kondisi pasangannya. Kemudian pendampingan penggunaan obat, walaupun dia obat KB itu harus dari yang ahlinya. Jadi memang ada metode untuk sebenarnya bukan menyuburkan rahim, tapi membuat hormonal kita itu berjalan dengan baik. Nah, kalau hormon baik, otomatis nanti kondisi rahim juga akan menjadi lebih baik, sehingga pada saat nanti terjadi pertemuan dari sel telur dan sperma itu dia menjadi mampu untuk bersatu. Cuma itu tadi saya bilang satu lagi titip bahwa ketidakhamilan seseorang bukan karena sebelah pihak itu. Jadi coba dikompromikan kembali itu. Jadi diperiksa, konsultasikan. Kalau semuanya baik-baik saja, mungkin dokter juga akan berikan saran-saran apa yang harus dilakukan gitu. Nah, terkait dengan penggunaan pil KB tadi, saya bilang lebih baik dikonsulkan karena memang ada metode pengaturan hormon kembali dengan menggunakan pil KB, karena pil itu memang isinya hormonal, tapi lebih baik didampingi sehingga hasilnya jadi tidak beresiko buat yang bersangkutan gitu. Baik, tapi intinya kita harus berusaha terus ya Bu Dokter ya. Ya, berusaha terus. Ya, karena kalau kita lihat ini Mpok Ice ini sudah lama 6 tahun kayaknya nih ya. Ada juga orang sampai 9 tahun baru punya juga ada ya. Ada yang telat hamil gitu ya. Ada yang telat hamil. Jadi memang individual istilahnya, karena perorangan kita juga kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang terjadi di tubuh kita yang memang mungkin tidak semuanya kita pahami, tapi secara alami memang terjadi, sehingga ada pasangan yang memang akhirnya jarak mendapatkan turunan itu jauh sekali. Baik, kita berdoa buat Mpok Ice selama 6 tahun mudah-mudahan diberikan keturunan. Ya, kita doain Mpok Ice ya, sabar. Benar kata Bu Dokter, harus konsultasi juga, itu penting banget Bu Dokter ya. Bu, kita lari ke lelaki dong. Ini ada lelaki, bener kata Mang Cecep teh, orang Sunda kayaknya iya teh. Ada Mang Cecep. Iya, ada Mang Cecep. Mang Cecep teh bertanya, katanya emang ada program KB untuk lelaki gitu. Aduh, Mang Cecep. Wah, ada kesempatan nih karena ada Mang Cecep yang nanya. Jadi sekalian aja kita ngobrolnya ya. Oke.
Jadi tadi saya sampaikan metode KB untuk laki-laki secara operatif itu ada. Jadi kita melakukan pengikatan kepada saluran sperma sehingga spermanya tidak mengalir keluar gitu. Dan itu hanya operasi kecil sebenarnya dan tidak mengganggu fungsi dari laki-laki yang ber-KB. Nah, jadi itu salah satu caranya. Kalau cara alami mah nggak usah diajarin ya, cara alami mah ya. Jadi sudah tahu cara alaminya mau seperti apa. Tapi kalau dengan metode kita menggunakan yang namanya kegiatan vasektomi. Dan itu di Kota Bekasi juga kita melayani. Silakan mengakses ke rumah sakit tipe D kita. Dan itu juga gratis gitu. Metode operasi di kita saat ini alhamdulillah kita disupport juga dari BKKBN Pusat. Jadi sehingga masyarakat tinggal datang aja, tinggal mau aja. Jadi tidak berbiaya itu. Ketika mereka mendapatkan layanan itu. Ya itu mungkin Bang Cecep ya. Jadi gini, terus apa tadi ya mitos-mitos bahwa setelah nanti di vasektomi nanti fungsinya berkurang. Setelah di vasektomi jadi nanti ada hal-hal yang mengganggu. Kalau secara program itu tidak. Gitu ya. Tapi tadi saya sempat sampaikan nanti fungsinya berkurang nih, saya tanya situasinya apa tuh gitu kan ya gitu kan. Lagi apa tuh makanya berkurang gitu. Apa ada masalah dengan emosi atau situasi lainnya sehingga fungsinya tidak berjalan dengan baik. Tapi secara program tidak ada efek samping dari kegiatan vasektomi dan itu kalau di Kota Bekasi silahkan mengakses rumah sakit tipe D kita, ada Teluk Pucung, ada Jati Sampurna, ada Bantar Gebang dan ada di Pondok Gede dan itu melayani vasektomi dengan gratis untuk masyarakat Kota Bekasi. Ya, kita lanjut terus. Masih ada 5 menit lagi ke depan soalnya. Iya. Ini juga dari Empok Eka alias Empok Eka Pauzi. Assalamualaikum Bu Dokter dan Bang Betot. Ini mau bertanya nih katanya, apakah EPKB itu bisa menurunkan gairah seks terhadap istri dan juga membuat badan gemuk? Sebelumnya mohon maaf katanya. Waduh, banyak emang yang bilang kalau KB itu gemuk. Bener, setuju? Kalau gemuk kemungkinan untuk beberapa orang memang ada terjadi karena tadi yang saya sampaikan karena kalau pil atau suntik itu isinya hormon. Jadi bisa saja orang-orang yang sensitif, wanita yang sensitif itu menjadi agak gemuk dengan menggunakan pil KB. Kalau memang nggak mau gemuk, biasanya kita menyarankan mengganti metodenya. Salah satunya dengan IUD atau spiral. Biasanya IUD atau spiral itu tidak gemuk gitu ya. Jadi kalau memang khawatir bahwa oh iya ternyata saya pakai pil kok jadi gemuk karena hormon yang ada di dalamnya, ya sudah ganti metodenya. Nah untuk gairah tadi saya sudah ngobrol ya di belakang layar kita ya. Jadi kalau secara program tidak ada efek KB yang menurunkan gairah, cuman bagaimana situasinya sehingga gairah itu turun. Itu loh Bang Betot. Jadi ada apakah sedang ada masalah dengan pasangan, apakah sedang ada masalah dengan anak-anak kita, atau sedang ada masalah dengan orang tua dan saudara-saudara kita gitu ya, atau ada masalah dengan mertua-mertua kita gitu ya. Jadi harus kita evaluasi ke sana. Jadi sebenarnya secara program tidak ada masalah terhadap gairah dengan penggunaan alat KB. Waduh, gitu. Jadi nggak pengaruh ke gairah ya Bun ya? Berpengaruh ke gairah. Iya dong, masa pengaruh sih? Apalagi duit lagi banyak, nggak ngaruh sama sekali gitu. Kalau berpengaruh saya diprotes mulu nih. Nanti ya BKKBN akan kena protes terus se-Indonesia ini kalau berpengaruh. Tapi pada secara program itu tidak akan berpengaruh. Bu Dokter ini masih banyak banget terus nih Bu, udah biar nggak penasaran. Ini dari Bunda Liana di Kalimalang, Pasar Sumber Arta. Ikutan tema dong, ikutan bertanya dong. Ini anak saya 8 tahun menikah, tapi udah sempat hamil 2 bulan, anaknya keguguran. Tapi sampai sekarang belum hamil lagi. Gimana caranya Bu Dokter? Mohon penjelasannya. Lama banget ya. 8 tahun baru hamil 2 bulan, keguguran, sekarang belum hamil lagi sampai sekarang. Ya, kalau berbicara ini kita lebih cenderung berbicara secara medis sebenarnya ya. Jadi kenapa terjadi keguguran itu juga banyak faktor penyebabnya. Apakah memang kondisi rahim yang tidak terlalu kuat untuk dalam
menampung dari benih tadi, baik. atau memang kondisi ada trauma, ada benturan, ada kecelakaan atau ada hal-hal lain yang membuat si bayi tadi kita mengalami keguguran. Nah, untuk mengetahui bahwa kenapa jaraknya jauh sekali ya sampai sekarang belum hamil gitu, itu tadi sebenarnya kita berbicara tuh nggak bisa disamaratakan semuanya. Kondisi setiap orang itu pasti masing-masing gitu ya. Nah, apakah ketidakhamilan ini mungkin karena hal-hal lain ya? Kalau saya sih karena kebetulan saya dokter, saya orang medis, pasti saran saya cek dulu gitu kan. Cek dulu dengan benar kondisinya seperti apa. Nanti baru ada saran-saran dari ahlinya. Kalau dari segi masalah memiliki anak, kita kan dari kandungan itu punya lagi sub yang khusus untuk masalah fertility-nya, kesuburannya. Jadi mungkin beliau-beliau lebih ahli untuk menjelaskan itu. Kalau saya menyarankan memang harus dicek dengan baik dan benar, kemudian menjaga. Biasanya gini. Kondisi kesehatan kita itu juga dipengaruhi oleh pola pikir kita, pola makan kita, dan gaya hidup harian kita. Jadi ketika kita berpikir ingin segera punya anak, tapi kesehatan tubuh kita tidak dijaga dengan baik, pikiran kita tidak dijaga dengan baik, ekonomi apalagi tidak terjaga dengan baik, pikirannya jadi kemana-mana. Jadi kalau saya menyarankan didampingi secara medis, kemudian didampingi juga dengan masalah ketenangan dari emosi. Baik, Bu Dokter, bentar lagi kita akan closing. Tapi satu lagi biar nggak penasaran. Dari Soraya Dewi di Kaliabang, Nangka, mau tanya kenapa kalau KB yang 3 bulan itu nggak dapat haid katanya. Dan juga ini jadi badan saya katanya jadi gemuk, Bu. 3 bulan. Ya. Nggak datang bulan. Kayaknya hampir sama jawabannya dari tadi ya. Jadi untuk Bu Soraya Dewi, memang untuk hormonal yang digunakan di dalam KB suntik itu kan juga mempengaruhi individu masing-masing. Dan untuk 3 bulan memang sering kali tidak ada haid, kita tidak dapat haid. Kemudian badan jadi gendut ya itu tadi kata saya individual ya. Jadi kadang-kadang hormonalnya itu sobatan banget sama ininya sama ibunya gitu kan ya, sehingga badan jadi besar. Jadi kalau memang kurang berkenan dengan penambahan berat badan, saran saya ganti caranya. Caranya. Kita masih punya pilihan soalnya. Benar-benar. Waduh, Bu Dokter, sebetulnya obrolan kita pasti panjang banget karena waktulah yang membatasi kita. Iya nih Bang Betot, kayaknya banyak yang saya juga secara program ingin banyak banget ya disampaikan. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti kita lanjut lagi deh di episode selanjutnya. Apa yang perlu disampaikan buat masyarakat? Silakan. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa dengan program KB sebenarnya kita harus menyadari bahwa kita bisa membentuk keluarga yang sejahtera. Karena apa? Dengan jumlah yang sedikit kita bisa memberikan fasilitas yang cukup buat keluarga-keluarga kita tanpa kita dipusingkan oleh masalah ekonomi. Kemudian dengan ber-KB juga kita berharap generasi yang lain adalah generasi yang sehat, generasi yang mendapat perhatian, generasi yang cukup dari segi pendampingan tumbuh kembang dan menghindari anak-anak yang lahir dengan kondisi stunting, dengan kondisi yang nanti akan menjadi beban di masa depan. Dan terakhir kami menghimbau untuk 3 Agustus 2023 kita sedang melakukan gerakan pelayanan KB di Rumah Sakit Teluk Pucung dalam rangka HUT RI, tapi kami juga melakukan pelayanan di seluruh puskesmas yang ada di Kota Bekasi. Mudah-mudahan masyarakat bisa mengakses yang terdekat dari dirinya dan itu semuanya gratis demi masyarakat Kota Bekasi. Baik, terima kasih Bu Dokter. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Karena waktulah yang membatasi kita. Iya betul nih. Terima kasih buat Pak Elgangga juga semuanya. Baik, kita langsung pamit saja Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.